Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang ke-7 ini kita melanjutkan pembelajaran hadis Lubabul Hadis atau kitab Tanqihul Qaul. Insyaallah kita pelajari di bab iman. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengambil barakah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan di mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Al-babul khamisu fi fadilatil imani. Bermula bab yang kelima pada menerangkan masalah iman. Jadi pembelajaran kita kitab Lubabul Hadis dan Tanqihul Qaulnya ini kita memasuki di bab yang kelima, masalah keutamaan atau keistimewaan iman. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bermula iman itu ma'rifatun bil qalbi, ialah mengenal dengan hati. Wa qaulun bil lisani, dan mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan rukun-rukunnya. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bermula iman itu adalah mengenal dengan hati. Kita mempelajari ilmu tauhid. Setelah kita mempelajari, mengetahui ini dalil-dalilnya secara akal, ini dalilnya dengan Al-Quran, lalu kita paham, mengerti. Nah, ini berarti hati kita sudah ma'rifah, sudah marifah. Nah, kalau hati kita sudah paham, mengerti tentang akidah tauhid itu, ini dalil secara akalnya, ini dalil sejak Al-Qur'annya. Nah, maka kita yakin di dalam hati, yakin 100%. Nah, berarti inilah yang disebut dengan ma'rifatun bil qalbi. Ma'rifah dengan hati, kenal sudah dengan hati, yakin 100%. Kada goyang lagi. Wa qaulun bil lisani, dan diucapkan dengan lisan. Setelah kita yakin di dalam hati, lalu kita ucapkan dengan lisan, dengan syahadah, dengan penyaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita ucapkan di lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa amalun bil arkani, lalu kita mengamalkan dengan rukun-rukunnya. Kita amalkan dengan rukun-rukunnya.
Apa rukun-rukun? Rukun-rukun iman diantaranya kita amalkan. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya dengan hari kiamat, dengan hari akhir, percaya dengan qada dan qadarnya, diamalkan. Kalau kada diamalkan, ini merusak juga ini. Lalu merusak dua kalimat syahadat. Kalau dua kalimat syahadatnya rusak, lalu rusak daripada ma'rifatun bil qalbi, rusak keimanan. Terus lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imanu oryanun, bermula iman itu oryanun, bertelanjang, walibasuhu, dan pakaian iman itu at-taqwa, adalah takwa. Kita sudah mengenal ilmu tauhid, paham, mengerti, yakin sudah. Nah, berarti kita sudah berkeimanan. Tapi keimanan kita ini masih bertelanjang lagi, ujar Rasulullah. Kayak apa cara memakaiani keimanan kita ini? Kita yakin dengan sifat-sifat Allah, kita yakin dengan sifat-sifat para rasul, percaya kita dengan Allah, dengan rasulnya, dengan malaikatnya, dengan hari kiamat, dengan hari akhir, dengan qada dan qadarnya, percaya. Nah, percaya itu keimanan. Tapi keimanan tadi itu masih bertelanjang. Walibasuhu, dan pakaiannya keimanan itu adalah at-taqwa, takwa. Yang dimaksud takwa itu apa? Coba lihat di dalam Tanqihul Qaul. Wahia taqwa tanzihul qalbi anid zunubi, yaitu membersihkan hati daripada dosa. Membersihkan hati daripada dosa. Takwa ini ada takwa zahir, ada takwa batin. Takwa zahir, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Takwa zahir. Ada takwa hati. Nah, ada takwa hati. Takwa hati beriman, yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikat, kepada para rasul. Itu takwa hati. Beriman, percaya kepada qada dan qadarnya. Nah, kalau tidak percaya, nah berarti kada bertakwa pada batinnya ini. Nah, jadi memakai, diamalkan, dipakai. Jadi apa yang diperintah Allah dikerjakan, apa yang dilarangnya ditinggalkan. Apa yang diperintah Allah yang berhubungan dengan zahir dikerjakan, apa yang dilarangnya dengan berhubungan zahir ditinggalkan. Yang berhubungan dengan hati, apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan.
Kalau kita sudah amalkan takwa ini zahir dan batin, nah berarti keimanan kita sudah berpakaian. Kalau kada berpakaian, berarti tati lanjang. Tati lanjang. Nah, kalau sudah tati lanjang, kalau sudah tati lanjang zahir dan batinnya, nah tati lanjang nih. Tati lanjang wazinatuhu al-haya'u, dan hiasan keimanan itu adalah al-haya'u, malu. Jadi hiasan wazinatuhu, dan hiasan keimanan itu adalah al-haya'u, malu. Akhlak, hiasan keimanan itu akhlak. Pakaian keimanan itu adalah takwa. Hiasan keimanan itu adalah akhlak. Akhlak terhadap Allah Ta'ala, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap malaikat Allah, akhlak terhadap kitab-kitab Allah, akhlak terhadap hari akhirat, akhlak terhadap qada dan qadar Allah, al-qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama. Akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap mama abah dengan kuitan, akhlak terhadap di rumah, akhlak di luar rumah, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara. Akhlak terhadap pemerintah, akhlak pemerintah terhadap rakyatnya, sama berita. Nah, kalau orang berakhlak, nah berarti imannya itu berhias. Wa samaratuhu al-ilmu, dan buah daripada keimanan itu adalah ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, nah berarti iman kita berbuah. Kalau kita menuntut ilmu, dapat ilmu, paham, mengerti, berarti keimanan kita berbuah. Mengamalkan pulang lawan ilmu tadi, diamalkan ilmunya, nah berarti berbuah. Mendapat ilmunya kada diamalkan juga sama kada berbuah juga keimanannya. Jadi buahnya keimanan itu adalah ilmu. Dapat ilmu yang diamalkan. Mendapat ilmu yang diamalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman bagi seseorang yang tidak dipercaya baginya. Jadi orang nang kada kawa dipercaya, nang diberi amanah kada dipercaya, nah itu kada sempurna keimanannya. Orang yang diamanahi tapi kada dipercaya, berarti kada sempurna keimanannya. Kada banyak benar amanah Allah Ta'ala ini. Yang pertama, amanah yang diberi Tuhan kepada kita, mata, telinga, muntung, tangan, parut, kamaluan, batis, ini amanah. Amun amanah nang diamanah nang diberi kepercayaan ini digunakan kepada kemaksiatan, nah ini keimanan ini kada sempurna ini. Setelah daripada ini, anggota fisik kita amanah, apalagi akal, pikiran, hati, amanah. Kalau digunakan kebaikan kepada yang diperintah Allah Ta'ala, nah berarti sempurna keimanan. Bila digunakan kepada yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sempurna keimanan. Apalagi amanah, merembet banyak lagi amanah nih. Diberi bini, diberi laki, amanah.
Diberi anak amanah. Nah, apalagi diberi gawian usaha ini usaha itu amanah. Diberi jabatan ini jabatan itu amanah. Kalau kada amanah, kada sempurna keimanan. La imana liman la amanata lahu. Kada sempurna keimanan bagi orang nang kada amanah. Bagi orang nang kada dipercaya. Bagi orang nang kada melaksanakan kebaikan amanah-amanah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, tidak beriman yang sempurna salah seorang kalian sehingga dia cinta kepada saudaranya seperti ia cinta kepada dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai kepada saudara-saudaranya semuslim dan semakhluk seperti dia mencintai kepada dirinya sendiri. Cinta kepada dirinya sendiri, makhluk lain dicintai juga. Ulama-ulama yang dahulu, Imam Ghazali sidin binatangnya luar biasa cinta dengan binatang. Karena sidin mengarang, menulis, perhatian menulis pas dawat tintah sidin dia diisap oleh lalat. Dibiarkan sidin, lalat ini memang ngisap sampai sekanyang-kanyangnya. Terbang lalat itu. Nah, ini kasih sayangnya Imam Ghazali terhadap makhluk yang lain. Jangankan kepada manusia, makhluk yang lainnya dikasih sayangi. Nah, oleh karena itu ada murid-murid Imam Ghazali bermimpi setelah Imam Ghazali wafat. Jadi, wahai Syekh yang mulia, sampean masuk surga, sampean dapat rahmat. Ini sebab-musababnya amal ibadah piankah? Pada uji sidin. Sebab-musababnya aku mengasihi sayangi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waktu aku menulis dawat tintah di pulpinku, diminumnya oleh lalat, aku biarkan dia meminum dengan sekanyang-kanyangnya. Sebab itulah, sebab kasih sayangku itulah, maka aku dikasih sayangi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah dengan mendapat rahmat surganya. Ada lagi cerita seorang perempuan kasih sayangnya luar biasa. Melihat seekor anjing yang kehausan, diminuminya. Nah, maka seseorang perempuan ini dapat rahmat Allah. Nah, di dalam kitab fikih itu juga makruh. Di dalam kitab fikih makruh kita kencing atau birak di lubang-lubang. Nah, misalnya di Pahumaan, musim kemarau landang jurang banjir, rabit Pahumaan itu. Nah, mungkin ada. Jadi di tanah-tanah yang itu, di tanah-tanah yang bangkang, yang rabit, yang robek itu, di situ biasanya ada semut, ada binatang-binatang kecil di situ. Nah, maka dimakruhkan, makruh bakami di situ, di lubang-lubang itu makruh karena dikhawatirkan kalau ada di situ binatang yang kecil. Jadi ini binatang yang kecil, binatang yang halus ya, ini dihormati, tidak boleh kita menyiksanya. Itu dalam Islam luar biasa.
luar biasa di dalam Islam itu. Nah, jadi di dalam hadis ini tidak sempurna iman seseorang itu kecuali dia mencintai kepada saudaranya sama seperti mencintai kepada dirinya sendiri. Sama pada makhluk Allah Ta'ala. Jadi sama makhluk Allah Ta'ala itu saudara. Sama makhluk. Bagi umat muslim wajib ini wajib menghormati orang-orang non muslim yang ada di kampung ini. Wajib menghormati. Itu sebagaimana di dalam kitab kita. Sebagaimana di dalam kitab fikih. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin itu. Kiranya cukup sampai di sini aja, sudah perjalanan kita 20 menit. Nanti kita sambung lagi masalah ini, masalah keimanan, hadis masalah keimanan. Cukup sampai di sini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.